untuk minta podcast. Kan aku udah cerita kan, aku bilang Wen, kalau bisa jangan dulu lah, kamu tenangin diri. Seminggu kemudian dia datang lagi, kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya. Pengakuan mengejutkan datang dari Denny Sumargo terkait konflik yang tengah memanas antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Denny Sumargo mengaku sebenarnya mengetahui lebih banyak fakta di balik layar ketimbang apa yang selama ini diketahui publik. Namun ia memilih bungkam dan hanya menyampaikan apa yang diucapkan langsung oleh Sarwendah dalam podcastnya. Denny Sumargo menegaskan dirinya menjaga etika sebagai host dan tidak ingin memanfaatkan informasi pribadi untuk membentuk opini publik, karena baginya penyelesaian masalah harus dilakukan sendiri oleh kedua belah pihak agar mereka belajar dewasa. Denny Sumargo juga menceritakan awal mula Sarwendah mendatanginya untuk meminta kesempatan podcast sebagai hak jawab. Sempat ia sarankan menenangkan diri lebih dulu sebelum akhirnya disetujui seminggu kemudian. Sejak awal, Denny Sumargo menegaskan dirinya tidak akan berpihak dan memperingatkan bahwa tampil di podcast bisa saja membuat Sarwendah semakin dihujat. Ia pun mengaku sudah berusaha mengundang Ruben Onsu agar publik mendengar dua sisi cerita. Namun jadwal yang belum memungkinkan membuat hanya kuasa hukumnya, Minola Sebayang, yang bisa hadir. Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan, keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Saya akan ditekan pasti dengan komentar dari fans belah pihak. Itu saya terima, saya ngerti. Karena setiap fansnya pasti merasa bahwa kalau orang yang didukung kurang bagus, pasti dia akan serang hostnya. Nggak mungkin enggak. Pasti fans yang ini merasa, wah hostnya yang diserang. Kalau yang ini hostnya yang diserang. Jadi mau nggak mau, kalau saya mau bikin senang semua orang, saya harus bikin orang ini kelihatan bagus, kelihatan ini supaya fans saya senang. So, saya akan menjadi people pleaser. Saya bikin podcast ini untuk membantu orang menyuarakan pendapatnya. Biar nanti Tuhan yang menentukan orang ini benar atau tidak. Sarwendah datang ke tempat saya untuk minta podcast. Kan aku udah cerita kan, aku bilang Wen, kalau bisa jangan dulu lah, kamu tenangin diri. Seminggu kemudian dia datang lagi, kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya di sini. Kamu bisa hubungi infotainment lah, gitu. Terus Koko tuh orang paling lurus yang pernah saya temukan. Waktu saya bikin salah, Koko orang pertama yang ngomong belak-belakan ke saya, negur, ngasih tahu supaya saya perbaiki. Jadi menurut saya disinilah tempatnya, karena saya bisa bicara dan Koko silakan tanya apapun itu. Oh gitu, oke. Tapi saya harus undang Ruben juga ya, gitu, karena saya nggak fair karena bukan saya hakimnya. Iya nggak apa-apa. Oke, ya udah. Sebelum saya podcast, saya bilang, Wen, Anda your friend. Kalau kamu nggak bisa jawab, jangan jawab, dan jangan berharap abis keluar dari sini kamu akan dipuji orang. Saya bukan Tuhan. Kamu bisa akan tambah dihujat, bisa akan tambah buruk. Is it okay? Oke kok nggak apa-apa. Ya udah, sama juga dengan Pak Minola, pengacara Ruben yang datang ke sini. Sama, nggak ada bedanya. Gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setiap orang yang masuk podcastnya si DS bukan menyelesaikan masalah, tapi selalu menambah masalah. Selalu ada aja masalah baru kalau udah podcast sama si DS. Kenapa? Karena pertanyaan si DS itu selalu memancing, selalu ngorek-ngorek yang gak penting. Terus sekarang melayanin semua komenan netizen, dilayanin. Terus berasa paling tahu semuanya. Karena udah ngobrol langsung, berasa paling tahu. DS, lu bikin podcast makin kesana, makin kesini, makin kemari, makin ke sono. Ada benernya, ada baiknya, ada bagusnya. Kok Ruben gak datang? Bagus datangnya ke DC, bukan ke DS.
Ini maksudnya gimana sih Bang Densu? Ya kan? Katanya kan yang abang publikasikan yang hanya ada pada podcast. Kalau selebihnya itu yang tahu itu cuma Bang Densu, bukan netizen. Kenapa Bang Densu tidak mau mempublikasikan? Karena ada etika, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing agar lebih dewasa. Lah kalau kayak begini abang ngasih kisi-kisi, ngasih bocoran-bocoran kayak begini, malah yang ada netizen loh yang huru-hara nanti. Antara netizen pihak si Nyonya dengan netizen pihak si Tuan, begitu. Yang ada kagak bakalan kelar-kelar. Dengan adanya kata-kata hanya Bang Densu yang tahu, bukan netizen, begitu kan ya, terkait apa yang sudah Bang Densu lihat atau apalah begitu, mau bukti atau apa ya. Yang ada di sini justru malah bikin makin parahnya itu apa, perang antar netizen. Antara kubu Nyonya dan kubu Tuan. Bang Densu sadar gak sih? Hah? Dengan statement Bang Densu seperti itu ketika live, kenapa? Ya Allah, apa Bang Densu baper apa gimana sih? Gara-gara RO lebih memilih di DC begitu apa gimana? Hah? Seharusnya kalau emang Bang Densu punya etika, janganlah ngebuat narasi-narasi seperti ini. Hanya saya yang tahu, bukan netizen, dengan bla 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 dengan penjelasan lain-lain. Jadinya kan itu ngebikin netizen malah semakin dengan versi A dan versi B begitu, saling mau menang sendiri masing-masing ya. Malah jadi makin panjang kalau kayak begini. Maaf Bang Densu. Udah curhat Bang. Udah bye. Gue tuh gak ngikutin kasus RO dan si S secara keseluruhan ya, tapi gue merhatiin respon reaktifnya si DS, si pemilik podcast DS itu, setelah si RO ini masuk ke podcastnya si DC. Menurut gue gak tahu ya ini, tapi gue ngeliat itu kayak, lah kenapa lu heboh, kenapa lu reaktif ketika si RO ini masuk podcastnya si DC? Yang pertama, itu haknya si RO untuk mau bicara di podcast manapun. Mungkin di podcastnya si DC dia lebih ngerasa kayak ngobrol sama temen gitu, nggak dikulik-kulik, nggak ditanya-tanya hal-hal yang nggak penting gitu. Yang kedua, gue ngeliat si DS ini kayak ngerasa dia itu harus menyelesaikan permasalahan ini, padahal kan ini permasalahan orang. Kenapa podcast lu jadiin tempat kayak lu seakan-akan ngerasa lu harus menyelesaikan permasalahan ini? Enggak gitu dong, podcast lu di tempat kita ngobrol. Ya semua yang dibahas di podcast itu untuk nyelesain masalah orang. Ya terserah orang yang mau datang ke situ untuk klarifikasi, hanya untuk ngobrol, hanya untuk membuka behind the scene atau behind the whole story, ya terserah si narasumbernya gitu. Jadi gue sangat memahami kenapa si RO ini nggak mau datang ke podcastnya DS, tapi dia mau datang ke podcastnya DC, karena dia ngerasa di podcastnya DC ini dia lebih diperlakukan sebagai teman gitu loh. Pertanyaannya kayak pertanyaan tongkrongan lah, ngobrol ngalir, nggak diinterogasi, nggak di-push untuk gimana sih ini biar cepat selesai. Enggak, karena kan yang pengen cepat selesai harusnya kedua orang yang, kenapa sih pemilik podcast yang pengen ini masalah selesai? Itu kan menurut gue, aduh udah gitu kenapa dia harus reaktif dengan si RO ini lebih memilih podcastnya si DC gitu. Ya terserah dia, itu hak dia. Menurut gue makin kesini makin kayak lu itu media, lu tuh podcast gitu loh, lu bukan center of the world. Nggak semua orang harus ngobrol sama lu, nggak semua orang harus nyelesain masalah di tempat lu. Video Bang Denny Sumargo mak seruntul di berandanya si Vanur Kediri, di mana Bang Denny mengatakan bahwa Mbak Janda ini yang meminta untuk diundang podcast, bukan mengundang podcast. Agak horor juga ya. Berarti kalau minta diundang itu dia harus siap sedia dengan konsekuensi. Dimana ketika dia podcast dengan si Denny Sumargo, blunder semuanya. Apakah Denny Sumargo yang harus disalahkan? Tidak bisa. Pun dia yang minta untuk podcast, ya kan? Kalau minta untuk dipodcastkan, berarti dia harus, dia ada dua alasan tuh, untuk menceritakan keluas, untuk menjawabi semuanya secara bersamaan, tapi dia tidak memahami bahwa gestur, ucapan,
jawaban itu akan menjadi image bagi netizen. Jadi netizen tidak akan mendengarkan apa yang kau sampaikan, tetapi melihat gestur, jawaban, dan bobot dari podcast tersebut. Nah, malah blunder. Bukan menenangkan netizen, malah membuat ombak baru. Kan begitu, ya kan? Dan ini ada satu nih, nanti yang bikin horor juga nih, tentang peralihan hak asuh. Nanti kita sampaikan. Ini cukup perkara babakan kenapa si Mbak Janda ini di tempatnya siapa itu, Denny Sumargo, karena dia meminta untuk dipodcastkan. Yuk mari roto lumpangan. Percakapan Cici SW nih ya, di podcastnya Kodensu semua sudah dibantah ya oleh Koer dan juga oleh pengacaranya ya. Kalau pengacaranya secara langsung sudah datang juga ke podcastnya Kodensu ya. Kalau Koer dia sudah membuat di VT-VT-nya beberapa bantahan-bantahan yang diceritakan oleh Cici SW ya, dari mulai anaknya tantrum, dari mulai Koer kena sakit ya, dari mulai Koer pinjaman pinjol ya, dan juga keributan dari video tersebut ya, dan juga Koer juga menceritakan bagaimana dia menjadi cantik karena siapa. Semuanya sudah mulai diceritakan oleh Koer ya. Nah, Cici SW gimana tuh ya? Tapi mungkin Cici SW nggak ada rasa malu kali ya dengan semua yang sudah diungkapkan oleh Koer di medsos juga ya. Nah, padahal Koer itu juga cukup menjaga Cici SW loh ya. Di awal dia cerita bagaimana Koer itu menghindar dari para wartawan-wartawan ya, supaya tidak banyak ditanya segala macam-macam. Tetapi malah Cici SW yang membawa masalah ini ke media sosial. Jadi sekarang kita juga jangan salahkan apa yang dilakukan oleh Koer kalau dia akhirnya juga mulai membuka. Ya kan dia juga punya batas kesabaran dong. Kok enak banget kalau Cici SW boleh berkoar-koar ya. Sementara Koer itu dilarang gitu. Ini gimana ceritanya gitu loh ya kan. Jadi Cici SW ya, kita ini juga semua mulai tahu lah ya. Berarti emang yang diceritakan kamu itu semua itu adanya nggak benar ya. Semua itu adalah drama yang kamu buat-buat ya. Kasian banget loh Koer ini. Dia itu mantan suamimu, tega banget kok bikin seperti ini gitu loh ya. Di mana hatimu ya? Di mana rasa kalian pernah bersama 11 tahun yang kamu bilang sudah cukup menderita 11 tahun. Dan akhirnya Koer juga mengatakan bagaimana 11 tahun dia menahan semua rasa hatinya terhadap kamu Cici SW ya. Jadi jangan lagi deh buat ulah gebrakan-gebrakan yang baru ya. Sebentar lagi kalian ini akan sidang yang ketiga loh ya.